Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alia Zara, NPM 18310902996, Prodi Sosiologi Agama kelas D. Di sini saya akan membuat video untuk tugas akhir Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Erin Nur Maulidia SS MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial dan kelompok sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dan kelompok, dan antar kelompok dengan cara saling mempengaruhi karena didorong rasa saling membutuhkan. Ciri-ciri interaksi sosial: yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. 2, adanya kontak dan komunikasi. 3, mempunyai maksud yang jelas. 4, dilaksanakan melalui pola sistem sosial tertentu. Selanjutnya, syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, kontak. Kontak terbagi menjadi dua. Yang pertama, kontak sosial primer, yakni interaksi atau hubungan antar individu secara langsung atau bertatap muka. 2, kontak sosial sekunder, yakni interaksi atau hubungan antar individu menggunakan perantara atau media baik orang lain atau sarana teknologi seperti telepon, internet, dan surat. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, tujuan yang jelas. Yang keempat, kebutuhan yang jelas. Yang kelima, adanya kesesuaian dan hasil guna. Yang keenam, adanya kesesuaian dan akidah-akidah yang berlaku. Erving Goffman, sosiolog yang memberikan pemikiran penting dalam kajian interaksi sosial, mengatakan seseorang yang bertemu dengan orang lain akan mencari informasi tentang orang tersebut agar dapat mendefinisikan situasi. Setiap pihak membuat pernyataan atau ekspresi agar pihak lain terkesan atau impresi. Faktor-faktor yang melandasi terjadinya interaksi sosial: yang pertama, imitasi, yaitu tindakan meniru, seperti meniru cara bicara, gaya berpakaian, tingkah laku, adat, atau kebiasaan seseorang. Yang kedua, sugesti, adalah rangsangan atau pengaruh atau stimulus yang dilakukan seseorang kepada orang lain agar menerima, menuruti, dan melaksanakan pandangan, sikap, atau perintah tanpa berpikir kritis dan rasional. Yang ketiga, identifikasi, merupakan bentuk lain dari imitasi namun lebih mendalam. Yang keempat, simpati, yaitu bentuk ketertarikan seseorang kepada orang lain sehingga mampu merasakan perasaan orang lain tersebut. Selanjutnya, empati, yaitu merupakan bentuk simpati yang lebih mendalam. Tidak hanya mampu merasakan perasaan orang lain, tetapi juga merasakan beban fisik, mental, dan gejolak jiwa orang lain. David A. Karp dan Seals menyebutkan 3 jenis dalam aturan interaksi. Yang pertama, aturan ruang atau jarak. Edward T. Hall mengatakan ruang atau jarak antar individu sangat berpengaruh dalam interaksi sosial. Yang kedua, aturan waktu. Waktu dapat mengatur interaksi. Yang ketiga, aturan gerak tubuh. Menurut Edward T. Hall dan Mildred T. Hall, komunikasi nonverbal tanpa menggunakan bahasa lisan dan tulisan merupakan bentuk komunikasi pertama bagi manusia. Selanjutnya, cara mengukur hubungan individu dalam interaksi sosial. Yang pertama, semakin sering seseorang bergaul dengan orang lain, hubungannya akan semakin baik, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, intim atau tidaknya pergaulan seseorang dapat diketahui dari intensitas pergaulan. Semakin sering bergaul, maka semakin intim hubungan dengan temannya. Yang ketiga, dalam bergaul, seseorang akan memilih siapa yang akan ia jadikan teman. Selanjutnya adalah kelompok sosial. Menurut Paul B. Horton, kelompok sosial adalah sekumpulan manusia secara fisik. Maksudnya, kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang membentuk kesatuan hidup bersama, saling berinteraksi dan berhubungan, sehingga melahirkan rasa kebersamaan, kesatuan, dan saling memiliki. Menurut Robert K. Merton, terdapat 3 syarat atau kriteria suatu kelompok, yaitu yang pertama, mempunyai pola interaksi sosial. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Selanjutnya adalah bentuk kelompok sosial. Yang pertama, komunitas adalah suatu kelompok sosial di mana para anggotanya memiliki tujuan, keyakinan, kebutuhan, perasaan, dan sejumlah kondisi lain yang sama atau serupa. Terdapat 3 hal penting yang membentuk suatu komunitas, yaitu tempat tinggal atau lokasi, minat, dan ide yang sama. Yang kedua, kerumunan adalah bentuk kelompok sosial yang tidak teratur, di mana sejumlah orang datang dan berkumpul spontan dan tidak terduga di satu tempat karena adanya kepentingan yang sama. Yang ketiga, masyarakat adalah sistem sosial yang teratur sehingga menghasilkan kebudayaan. Nah, yang selanjutnya, beberapa tipe kelompok sosial. Yang pertama, menurut Emil Durkheim, yang pertama, kelompok solidaritas mekanik adalah kelompok yang masih sederhana, yang dipersatukan oleh kenyataan bahwa setiap orang kurang lebih sama sehingga tidak ada pembagian kerja yang jelas antara anggota kelompok. Contohnya masyarakat pedesaan.
Selanjutnya, kelompok solidaritas organik adalah kelompok yang sudah kompleks dan sudah mengenal sistem pembagian kerja yang lebih rumit, detail, dan teratur. Contohnya adalah masyarakat perkotaan. Selanjutnya, menurut Ferdinand Tonis, dia juga membagi kelompok sosial menjadi dua. Yang pertama, paguyuban atau Gemeinschaft. Paguyuban adalah kelompok sosial yang membentuk kehidupan bersama karena memiliki ikatan batin yang kuat, alamiah, dan kekal serta bersifat informal. Contohnya keluarga dan kelompok kekerabatan, ikatan tempat tinggal seperti RT dan RW, serta ikatan ideologi seperti partai politik yang berasaskan agama. Yang kedua, patembayan atau Gesellschaft. Patembayan merupakan kelompok sosial yang membentuk kehidupan bersama karena anggotanya memiliki ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek. Contohnya perjanjian kerja, ikatan para pedagang, dan birokrasi dalam pemerintahan atau perusahaan. Selanjutnya, menurut Charles Haikulee, kelompok primer atau primary group adalah kelompok sosial yang memiliki ciri saling mengenal antar anggota secara pribadi, bersifat informal, akrab, dan terjalin kerjasama antar anggota secara erat dan personal. Contohnya teman sepermainan, keluarga, dan klan. Dua, kelompok sekunder atau secondary group adalah kelompok sosial yang besar, memiliki banyak anggota dan tidak harus saling mengenal dan dibentuk karena asas manfaat atau utilitarian, sehingga bersifat formal, impersonal, dan segmental. Contohnya sekolah dan organisasi massa. Selanjutnya, menurut W.G. Sumner membagi kelompok menjadi dua. Yang pertama, in-group adalah kelompok sosial yang ditandai oleh ikatan perasaan antar anggota dan setiap anggota mengidentifikasi dirinya dalam kelompok tersebut. Contohnya kelompok alma mater sekolah dan geng. Yang kedua, out-group, kebalikan dari in-group. Out-group adalah kelompok di luar grup sendiri, yaitu kelompok mereka. Contohnya tawuran antar pelajar atau perang antar geng. Dalam hubungan antar kelompok, terdapat juga berbagai macam dimensi, diantaranya adalah dimensi demografi, dimensi sikap, dimensi institusi, dimensi gerakan sosial, dan dimensi tipe utama hubungan antar kelompok. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.